Halo cuy, selamat datang di channel Liji Mopi. Oke cuy, kali ini gue bakalan bahas alur cerita dari film Notes on a Scandal. Film ini bercerita tentang keobsesian seorang guru senior terhadap guru baru di salah satu sekolah ternama di London. Mau tahu kelanjutan dari filmnya? Tanpa lama-lama langsung simak video berikut. Jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten alur cerita lainnya. Scene bermula memperlihatkan seorang wanita tua yang bekerja sebagai guru di salah satu sekolah. Ia bernama Barbara. Barbara mempunyai hobi menulis diari. Setiap kejadian dalam hidupnya ia tulis di dalam diari tersebut. Barbara merupakan orang yang suka menyendiri dan sangat susah bergaul. Ia juga seorang perawan tua. Singkat cerita, di tempat sekolah Barbara mengajar, terdapat guru baru. Ia adalah Siba Hart. Siba merupakan guru kesenian. Berbeda dengan Barbara, Siba ternyata mempunyai sifat yang ramah terhadap sesama rekan kerjanya, dan ia juga mudah bergaul. Karena itu, dia banyak disukai guru-guru yang lainnya, termasuk juga Barbara. Setelah beberapa hari Siba menjadi seorang guru, Barbara mulai sering memperhatikannya. Lalu, suatu hari terjadi pertengkaran antara murid di sekolah itu. Di sini terlihat Siba mencoba melerai kedua murid tersebut. Lalu, ada Barbara yang melihat pertengkaran itu, dan Barbara pun langsung membantu Siba. Seperti guru-guru killer pada umumnya, dengan hanya sekali teriakan saja, para murid itu langsung berhenti. Setelah diusut, ternyata pertengkaran itu terjadi karena salah seorang murid kelas 10 bernama Stephen Connelly tidak terima pada murid yang sudah menghina Siba. Lalu, di hari-hari berikutnya, Siba dan Barbara mulai akrab satu sama lain semenjak kejadian tersebut. Dan di suatu hari, Siba mengundang Barbara untuk makan siang di rumahnya. Barbara terlihat sangat senang. Lalu, Barbara langsung berdandan secantik mungkin dan membeli baju baru untuk pergi ke acara makan siang itu. Dan di saat Barbara berkunjung ke rumah Siba, ternyata Siba memiliki suami yang jauh lebih tua darinya. Dan suaminya bernama Richard dan kedua anaknya bernama Polly dan Ben. Terlihat bahwa Ben ini mengidap penyakit gangguan perkembangan otak. Dan sebelum Siba memulai bekerja sebagai guru, ia dulu hanya menghabiskan waktunya hanya untuk merawat Ben. Dan setelah Ben ini sudah mulai tumbuh besar, Siba lalu mencoba bekerja sebagai guru. Dan setelah makan siang bersama, Siba mengajak Barbara pergi ke rumah bersantai. Di sini Siba mulai curhat tentang kesedihan yang dialami Siba selama ini. Lalu setelah mendengar semua curhatan Siba, Barbara semakin tertarik kepadanya. Barbara merasa bahwa banyak kecocokan antaranya dan Siba. Kemudian, scene berpindah di sekolah yang sedang mengadakan pertunjukan kesenian, dengan memperlihatkan Barbara yang sedang menyaksikan pertunjukan seni itu, sambil menjaga kursi kosong di sebelahnya, yang diperuntukkan pada Siba. Resah dikarenakan Siba tak kunjung datang, Barbara pun mencoba mencarinya. Dan betapa kagetnya Barbara ketika melihat Siba sedang asik-asik ngentu bersama murid sekolah di salah satu ruangan. Dan ternyata murid tersebut adalah Stephen Connelly. Kejadian tersebut membuat Barbara kecewa, dan ia sering memikirkan kejadian tersebut. Lalu, Barbara pun mengajak Siba bertemu dan mengatakan kepada Siba lewat telepon bahwa dia sudah mengetahui segala kelakuan Siba dan muridnya. Ketika Siba dan Barbara bertemu, Siba pun mengakui semua skandal yang dilakukan olehnya. Dan ia meminta Barbara untuk tidak memberitahu siapapun sampai tahun baru, karena Siba berjanji akan menghentikan skandal ini. Jadi, di sini Siba menceritakan bagaimana skandal ini bisa terjadi. Tak disangka, rupanya Siba dan Stephen sudah saling mengenal saat sebelum Siba menjadi guru di tempat Stephen bersekolah. Siba mengaku bahwa Stephen kerap kali menggoda ia. Dan pada suatu hari ketika mereka bertemu, entah apa yang merasukinya, Siba dan Stephen ini langsung ingin melakukan penggenjorotan di tempat yang sepi. Awalnya Siba masih ragu-ragu, tetapi karena sudah diyakinkan oleh si Stephen ini, ya udahlah, gaskan aja. Langsung dipenyet dah tuh si Siba sama babang Stephen. Lalu Barbara berjanji kepada Siba untuk tidak memberitahukan skandal ini kepada siapapun. Akan tetapi terlihat di sini bahwa Barbara memanfaatkan skandal ini agar Siba bisa menuruti segala keinginannya. Dan di saat hari raya Natal tiba, Siba merayakannya dengan cara berkumpul bersama keluarga besarnya. Kemudian, di saat Siba hendak membuang sampah keluar, ia dikejutkan dengan kedatangan Stephen di depan rumahnya.
Di sini, Shiba mencoba menjelaskan kepada Stephen bahwa hubungan mereka sudah selesai. Akan tetapi, setelah melihat wajah sedih dari Stephen, Shiba tidak mampu meninggalkannya. Stephen malah mencoba merayu Shiba lagi dan mengajaknya untuk melakukan penggenjorotan. Setelah kejadian itu, penggenjorotan pun menjadi hal yang rutin dilakukan oleh mereka berdua. Singkat cerita, pada suatu hari ketika Barbara pulang dari pasar, ia mendapati kucing peliharaannya sedang sakit. Ia langsung memeriksakan kucingnya di klinik hewan, dan ia terkejut ketika mendengar dokter mengatakan bahwa kucingnya tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Barbara pun langsung pergi menemui Shiba dan menceritakan kesedihan yang sedang menimpanya sekarang. Pada saat Barbara bergegas pulang, ia melihat seseorang masuk ke dalam pekarangan rumah Shiba melalui tembok. Ternyata orang itu adalah Stephen Connelly. Mungkin yang sedang ada di pikiran Stephen sekarang ini hanyalah pengencorotan everywhere every time. Oke, lanjut. Mengetahui Stephen dan Shiba yang masih melakukan skandal ini, Barbara menjadi sangat marah. Dan ia menyuruh Shiba untuk segera menghentikan hubungan mereka. Dan mengancam Shiba apabila ia masih juga tidak mengakhiri hubungannya, ia akan memberitahu tentang skandal ini kepada suaminya Shiba. Lalu, Shiba pun langsung bergegas mengayuh sepedanya menuju rumah Stephen. Di rumah Stephen, Shiba akhirnya mengetahui bahwa kehidupan keluarga Stephen ini baik-baik saja. Sebelumnya, Stephen seringkali membohongi Shiba dengan memberikan kisah sedih kepadanya, dengan mengatakan bahwa si Stephen ini adalah seorang broken home. Lalu, Shiba pun memberitahukan kepada Stephen bahwa Barbara mengetahui hubungan mereka, dan Stephen takut jika Barbara akan membongkarkan skandal ini kepada orang lain, dan ia akan dikeluarkan dari sekolahnya. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Setelah itu, Shiba bertemu dengan Barbara, dan hubungan persahabatan mereka menjadi semakin baik. Barbara yakin bahwa Shiba adalah teman hidupnya. Kemudian, pada saat mereka sedang bersantai berdua sambil menikmati pemandangan, Barbara bercerita bahwa ia dulu juga mempunyai sahabat bernama Jennifer. Mereka sudah tak saling bertemu lagi ketika Jennifer memutuskan untuk pindah dari kota tersebut. Kemudian, scene berpindah ketika Barbara sedang berada di klinik hewan. Ternyata kucing kesayangannya tersebut akan disuntik mati dikarenakan kucing tersebut sudah tua dan penyakitan. Mengetahui hal itu, Barbara pun segera pergi menemui Shiba. Barbara ingin mengajak Shiba untuk menemaninya ke klinik hewan. Tetapi Barbara datang di saat yang tidak pas, dikarenakan Shiba juga memiliki acara yang sangat penting, yaitu pertunjukan anaknya si Ben. Tentu saja Shiba menolak ajakan Barbara tersebut. Mendengar tolakan Shiba, Barbara menjadi sangat marah karena Shiba lebih mementingkan untuk pergi pertunjukan anaknya dibandingkan menemaninya sendiri. Lalu, pada malam harinya, Barbara sedang kedatangan seorang tamu, yaitu rekan kerjanya yang bernama Brian. Brian datang menemui Barbara dengan tujuan untuk meminta bantuan, agar ia bisa mendekati Shiba, karena Brian sudah jatuh cinta kepada Shiba. Pucuk dicinta ulang pun tiba, inilah saatnya Barbara melampiaskan amarahnya terhadap Shiba dengan membongkarkan skandal yang Shiba lakukan selama ini kepada Brian. Brian mendengar hal itu menjadi sangat kecewa. Setelah beberapa hari, skandal Shiba pun mulai menyebar. Pada saat Shiba dan Richard sedang mengajak Barbara makan malam sebagai permintaan maaf mereka kepada Barbara, mereka kedatangan tamu yang tak diundang datang mencari Shiba. Ternyata tamu tersebut adalah orang tuanya si Stephen. Mereka rupanya sudah mengetahui hubungan antara Shiba dan anaknya. Ibu Stephen pun mulai mengamuk, tetapi untung saja dapat ditenangkan oleh suaminya. Melihat apa yang terjadi, Richard mulai kebingungan, lalu meminta penjelasan kepada Shiba. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari istrinya, tentu saja Richard menjadi sangat marah kepada istrinya. Keesokan harinya, terlihat bahwa skandal ini sudah tersebar luas yang menjadikan sekolah sangat kacau saat ini. Shiba pun dipecat dari sekolah tempatnya bekerja. Kemudian, Barbara diinterogasi oleh kepala sekolah, karena ia rasa bahwa Barbara telah menutupi skandal yang terjadi selama ini. Akan tetapi, Barbara tidak mau mengakui perbuatannya itu. Kepala sekolah tidak kehabisan akal untuk membuat Barbara mengakui perbuatannya. Ternyata, ia juga memiliki bukti yang menunjukkan sifat asli Barbara sebenarnya. Ia juga mengetahui bahwa sahabat Barbara dulu yang bernama Jennifer merupakan korban keposesifan Barbara sebelum Shiba. Barbara pun sudah tak bisa mengelak lagi. Ia pun dipecat sebagai guru karena membiarkan skandal ini terjadi.
Lalu, di saat Barbara pulang, dia dikejar oleh Stephen. Karena Stephen tahu bahwa Barbara lah yang telah membongkarkan rahasia besar ini. Singkat cerita, Barbara hendak menjenguk Shiba. Terlihat rumah Shiba sudah dipenuhi oleh wartawan. Ketika Barbara sudah bertemu dengan Shiba, ia melihat bahwa Shiba sedang terpukul saat ini. Lalu Shiba meminta kepada Barbara untuk mengizinkannya menginap di rumahnya, karena suaminya masih shock akan kejadian ini. Barbara pun mengizinkannya tinggal. Lalu di setiap harinya pun, rumah Barbara dipenuhi dengan wartawan yang ingin menemui Shiba. Sampai di suatu hari, Shiba menemukan buku diari milik Barbara. Di dalam diari tersebut terdapat semua rahasia yang dimiliki oleh Barbara. Dari masa lalunya bersama Jennifer tentang kehidupan Shiba, dan akhirnya Shiba pun tahu bahwa Barbara lah yang telah membocorkan skandal ini. Barbara yang baru pulang terkejut melihat rumah yang sedang berantakan. Shiba yang sedang kesal dan merasa dihianati langsung menampar Barbara kala itu. Lalu, Shiba keluar menemui media massa dan berteriak di depan banyak wartawan. Barbara pun langsung bergegas menyelamatkan Shiba dan mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Shiba lalu memutuskan kembali ke rumah suaminya. Dikarenakan skandal ini, Shiba dijatuhkan hukuman 10 bulan penjara. Scene akhir ditutup dengan Barbara yang bertemu dengan seorang wanita bernama Annabelle yang sedang membaca berita tentang skandal Shiba. Barbara berkata kepada Annabelle bahwa ia mengenali wanita di koran tersebut, tetapi tidak terlalu akrab. Terlihat bahwa Annabelle adalah korban Barbara selanjutnya, dan film pun tamat. Oke cuy, jadi itulah rangkuman alur cerita dari film Notes on a Scandal. Maafkan gue kalau masih banyak kekurangan dari video alur cerita yang gue buat ini. Jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten alur cerita lainnya.